Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang membuat tabel daftar distribusi frekuensi. Mungkin bahan sudah kita share kemarin. Hari ini kita akan mensimulasikan latihan bagaimana dengan membuat daftar distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, jadi hari ini kita coba. Ini ada frekuensi atau N-nya itu ada sebanyak 80 dan nilai ini sudah kita contohkan atau kita tampilkan di bahan kemarin. Jadi total N-nya itu kita punya 80 ya. Jadi kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 8 kali 10 berarti N-nya itu adalah N sama dengan 80 ya. Jadi total kalau di sini seolah-olah kita melakukan penelitian. Ini ada nilai ujian anak siswa-siswa SMA dan total siswa SMA itu yang kita sampelnya itu kita ujiankan ada sebanyak 80 orang. Nah, inilah dia daftar nilai terdistribusi. Jadi kita nggak mau tahu anaknya ini siapa namanya, tapi mereka memiliki nilai seperti yang tersebar ini. Nah, kali ini kita akan membuat daftar tabel distribusinya. Nah, kalau kita sudah ketahui datanya, sudah kita ambil, kemudian kita ketahui ini ada N-nya 80, sekarang kita akan menghitung pertama sekali sebelum buat tabel itu mencari nilai terkecilnya. Oke, ini saya agak sedikit di sini ya, saya bikin. Oke, ini saya petain dulu biar kita tahu kotaknya. Nah, oke, jadi sekarang kita mencari nilai terkecil. Nah, dalam Excel ada nilai terkecil itu kita bisa mencari bahasa Inggrisnya itu small. Oke, kita akan mencari nilai terkecilnya. Sebelum kita berusaha ini, saya membuat nama dulu ini. Nah, semua data yang tersebar ini sudah saya blok ini ya. Kemudian ini saya beri nama sehingga saya nanti memudah membuat rumusnya. Cara buat namanya itu di sini. Kita klik, kemudian kita ketik ini data. Jadi saya contohkan ini namanya adalah data. Jadi setiap data nanti saya ketik rumus, dia akan memblok otomatis ini. Jadi kita tidak repot lagi mencari data-data apa aja ya. Baik, yang pertama kali nilai terkecil itu sama dengan small, buka kurung gitu, kita bikin data. Oke, otomatis dia langsung terblok. Data array-nya itu saya bikin titik koma ini ada 1 karena array itu apa namanya konsepnya yang nilai adanya ya. Nah, jadi nilai smallnya. Ada juga orang menggunakan rumus nanti misalnya mencari minimum, nilai min. Nanti ada rumus tersendiri juga, tapi intinya sama. Nah, kalau begitu sudah kita dapat, berarti nilai terkecil dari data itu semuanya adalah 35. Nah, kalau mau cari pakai manual juga boleh, cari aja di situ data, dan ini agak lama. Nah, ini dia. Jadi memudahkan kita menggunakan rumus. Untuk nilai terbesar itu kita bikin bahasa Inggrisnya itu large. Oke, buka kurung data sama tadi K-nya itu konstantanya, koefisiennya 1 ya, biar itu memiliki nilai. Oke, dapat nilai terbesar ada 100. Nah, sekarang kita mencari rumus rentang. Nah, rentang itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecilnya sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oke, kemudian kita rumus dapat 64 rentangnya antara dari kecil sampai ke terbesar. Selanjutnya, seperti di bahan juga kita sudah bagi itu rumus untuk banyak kelas interval. Banyak kelas interval itu rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah kita bikin buka kurung 2 kali itu 3,3 tutup kurung dikali logaritma ya, log dari n-nya. N-nya kita ketahui adalah 80. Oke, tutup kurung, dapat 7,2. Nah, banyak kelas ini merupakan panjangnya baris. Nah, kita genapkan 7 ya. Nah, mana itu 7 nanti ini dia. Jadi banyak kelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi banyak baris ini itu merupakan nilai dari banyak interval kelas. Sekarang kita akan mencari panjang interval. Nah, panjang kelas interval itu berarti rentang sama dengan rentang dibagi dengan banyak kelas. Oke ya, ini dia. Kita dapat ada 8,7, kita bulatkan menjadi 9. Oke ya. Jadi sudah dapat kita nih.
banyak baris ada 7 karena itu adalah banyak kelas interval. 1, 2, 3. Nah, kita buat aja sini biar tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah dia jumlah baris. Jadi saya tidak menomorkan, itu hanya mengingatkan bahwa banyak kelas interval, inilah dia. Barisnya ada 7 dan sekarang kita akan menentukan panjang intervalnya. Itu ring antara nilai nanti ya. Jadi ringnya itu ini saya buat dulu antaranya supaya kita bisa memasukkan. Nah, caranya untuk menentukan angka dari nilai minimal dan besar ini kita ambil untuk memudahkan itu karena nilai terbesar adalah 99. Jadi kita bulatkan nilai 100 untuk nilai terbesar dan tertingginya ya. Kita letakkan di ujung. Karena ini ada nilai 9, berarti kita kurangkan aja. Sama dengan 100 dikurang 9. Oke ya. Jadi dapat nih rentang dari 91 sampai 100 karena kita panjang interval adalah 9. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita lagi, tinggal kita copy aja ini. Nah, copy, kita blok ke atas, dan kita enter. Jadi tinggal kita masukkan. Di bawah angka 91 adalah 90. Di bawah 81 adalah 80. Di bawah angka 71 ada 70. 61 ada 60. 51 ada 50 dan 41 ada 40. Nah, sekarang kita memastikan atau cek ulang, cross check. Nilai terkecil kita adalah 35 sudah masuk karena paling rendah kita 31 dan nilai terbesar kita adalah 99 sudah masuk juga karena nilai terbesar kita adalah 100. Jadi nilai 35 sampai 99 ini masuk semua dari 31 sampai 100 dan mereka akan dihitung nanti jumlah frekuensinya dari hitungan ini ya. Baik, setelah kita dapat, kemudian kita akan menghitung bagaimana menghitung frekuensi absolutnya. Artinya kita mau tahu di sini berapakah jumlah anak yang memiliki nilai antara 31 sampai 40 dari 80 data ini. Nah, kalau kita menghitung secara manual itu akan memakan waktu dan juga bisa membuat error atau kesalahan. Jadi dengan menggunakan rumus kita bisa memudahkan untuk mencarinya. Nah, dari Excel sendiri ada rumusnya untuk mencari frekuensi ini. Yang pertama langkahnya adalah kita blok dulu ya. Oke, kita blok semuanya. Selanjutnya kita buat rumusnya sama dengan frekuensi nah, sudah muncul nih frekuensi buka kurung. Nah, diminta data array-nya apa ini? Tadi kita mau cari data di mana tadi data ya. Nah, apabila di sini rumus Excel saya itu titik koma, mungkin di Excel lain ada tanda koma dan titik 2 itu nanti mohon diperhatikan kalau enggak akan menjadi kesalahan pada saat membuat rumus. Jadi di sini karena saya punya titik 2 ya. Di sini pastikan ikuti rumus. Kalau di sini titik 2 ya berarti di sini titik 2 juga. Oke, sekarang ditanya bin array-nya. Dari mana data yang itu? Kita mulai dari sini ya. Oh, maaf saya blok di sini. Oke, dari rumus M15 ini dia M15. Berarti letak kolom di sini ya. Klik di situ bisa, kalau nggak bisa klik dulu tempat lain, geser ke samping, kemudian di blok ke bawah. Oke, setelah di blok tutup kurung karena kan awalnya buka tuh. Nah, sudah dapat data array-nya, dia mencari berapakah frekuensi di bawah dari 40 ini, kemudian di bawah 50 berapa, di bawah 60 tapi tidak melebihi antara ring ini. Jadi dia menggunakan rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya harus diingat ini tidak bisa kita langsung enter, nanti error. Caranya adalah tekan tombol kontrol, ditahan, selanjutnya tekan tombol shift, ditahan juga, jangan dilepas dulu. Setelah dua tombol itu ditekan bersamaan, baru kita lakukan tekan enter. Oke, muncul semua datanya secara otomatis. Nah, ini kalau memang nggak ada kita hapus dulu, mungkin tabel yang lain belum ada ya. Nah, sekarang setelah dapat itu, kita memastikan benar nggak semua total ini adalah M-nya 80. Ini semuanya ya. Nah, cara kita buat rumus dengan sum nih ada nih, auto sum. Jadi sum buka kurung ring dari 2 sampai 14 ini semuanya kita enterkan. Oke, benar 8. Tapi kalau misalnya hasilnya bukan 80, berarti itu ada kesalahan pada hitungan. Jadi mohon dipastikan apabila totalnya benar dengan N itu benar. Oke, sekarang saya membuat rumus ini, saya namakan dia sebagai total. Oke ya. Supaya apa, nanti saya membuat rumus frekuensi lebih mudah. Jadi saya pastikan kolom di 80 ini saya rubah namanya menjadi total. Oke, sekarang saya bikin rumus yang sama dengan rumus frekuensi relatif atau persen itu adalah frekuensinya itu dibagi dengan total. Oke ya. Oke, jadi
2 dibagi dengan 80, hasilnya dapat 0,5. Ini masih dalam bentuk bracket. Kalau hasil nanti seperti ini general, misalnya 0, ini, maka harus dipastikan cara merubah Excel ini. Kadang di sini masih general ya, masih seperti ini hasilnya. Kita merubah dalam bentuk persen, langsung nanti di blok aja. Kemudian di sini dirubah nih general, kita rubah menjadi persen. Nah ini dia. Kalau terlalu besar, ini kan 3 bulat. Oh, kami mau 2 desimal. Nah, di sini ada tanda increase desimal, menaikkan, dan decrease desimal, ini menurunkan. Nah, jadi kalau mau klik aja di sini untuk menaikkan berapa desimal yang mau kita ambil 2 ya. Oke. Nah, kalau seperti ini sudah selesai, tinggal kita copy aja. Enter. Nah, tidak perlu lagi buat rumus, kan sudah dapat tuh. Nah, untuk memastikan ini benar, semuanya 100%, tinggal kita auto sumkan lagi ya. Totalkan lagi, dapat 100%. Baik, sudah dapat tabel frekuensi kita hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan dengan menghitung rata-rata, menghitung kuartil, dan lain-lain dengan menggunakan Excel. Tapi hari ini kita selesai membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.